Kembali lagi dengan The Core Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan hubungan antar dua sudut. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Di video kali ini, di channel ini, kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan garis dan sudut, ya, yaitu lebih tepatnya hubungan antara dua sudut, ya. Oke, kita cek ya nak, materinya seperti apa. A few moments later. Oke, coba kita lihat ya nak, gambar berikut, yaitu mengenai hubungan antar sudut. Yang pertama yaitu adalah sudut komplement. Apa sih yang dimaksud dengan sudut komplement? Nah, kita coba cek ya nak. Jadi sudut komplement itu kurang lebih gambarnya seperti ini ya nak ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu pengertian sudut komplement itu sendiri adalah sudut yang saling melengkapi berjumlah 90 derajat. Nah, kita dapat membuat sudut yang saling melengkapi dengan cara memotong sudut siku-sikunya. Nah, jadi sudut komplement ini disebut juga sudut penyiku, ya, karena terbentuk dua buah sudut, ya, yaitu yang pertama sudut ABD, ya, sama terbentuk sudut ABD, ya. Lalu yang kedua sudut DBC atau CBD, ya, sudut DBC. Nah, jadi terbentuklah dua sudut dengan memotong sudut siku-sikunya, disebut sudut komplement. Dan mereka berdua ini kalau dijumlahkan wajib harus 90 derajat, gitu ya nak. Nah, ini namakan sudut komplement atau sudut berpenyiku. Oke, kita next ke yang kedua ya. Oke, dari sini terbentuklah sudut ABD dan sudut DBC, ya. Mereka berdua ini kalau dijumlahkan wajib harus sama dengan 90 derajat karena dikatakan sudut yang saling berpenyiku, ya, atau komplement ya bahasanya, ya. Oke, kita next ke jenis sudut yang kedua ya nak. Oke, yang kedua itu adalah sudut suplemen, ya, bukan superman, ya, suplemen. Nah, gimana sih ilustrasinya? Coba kita lihat ya nak. Nah, jadi ada garis AC, lalu garis AC ini dipotong, ya, terbentuklah garis DB. Nah, terbentuk juga dua buah sudut di situ ya nak. Nah, jadi sudut suplemen atau sudut pelurus itu berjumlah 180 derajat. Nah, kita dapat memotongnya garis lurus sehingga membentuklah dua sudut, yaitu sudut ABD ditambah sudut DBC itu harus sama dengan 180 derajat. Maka ini dinamakan sudut suplemen atau sudut berpelurus, ya. Oke, kita masuk ke jenis yang ketiga ya, mengenai hubungan antara sudut. Oke, yang ketiga yaitu sudut bertolak belakang. Apa sih yang dimaksud dengan sudut bertolak belakang? Nah, kita lihat ya nak ilustrasinya. Di sini terdapat garis LN dan garis KM, ya. Nah, di tengah-tengah terdapat titik potong yaitu titik O. Nah, yang berwarna itu dikatakan sudut bertolak belakang. Jadi, apabila ada dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potong itu dikatakan dua sudut yang bertolak belakang, ya. Dan apabila dua sudut saling bertolak belakang, maka besar sudutnya akan menjadi sama. Nah, kita sudah mempelajari tiga buah hubungan antar sudut ya. Nah, yang pertama sudut komplement atau berpenyiku, yang kedua sudut suplemen atau berpelurus, dan terakhir yang ketiga sudut yang bertolak belakang. Oke, coba kita lihat bentuk soalnya seperti apa ya. Oke,
Nah, contoh soal yang pertama. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini terdapat ilustrasi ya. Kalau dari gambar terlihat ini bentuk dari sudut komplement ya. Yang apabila terbentuk dua sudut, maka ketika dua sudut itu dijumlahkan akan menjadi 90 derajat ya. Oke, jadi yang ditanyakan adalah tentukan sudut dari BOC. Nah, coba kita jawab ya nak. Oke, tapi sebelum itu jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silahkan diputar ulang pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Coba kita jawab ya nak. Nah, di sini sudah kelihatan bentuknya itu lebih mengarah ke sudut komplement atau saling berpenyukur. Nah, di sini ditanyakan adalah tentukan besar sudut BOC. Tapi sebelum itu kita jumlahkan dulu kedua sudutnya ya. Berarti kan di sini otomatis sudut AOB itu kalau ditambah sudut BOC itu harus 90 derajat ya, karena saling berpenyukur. Nah, sudut AOB-nya kita lihat di sini 2x ya. Berarti 2x ditambah sudut BOC-nya 4x. Nah, berarti kita tambah 4x sama dengan 90 derajat. Nah, 2x ditambah 4x itu adalah 6x sama dengan 90 derajat. Berarti x sama dengan 90 derajat dibagi 6. Nah, 90 derajat dibagi 6 itu adalah 15 ya, 15 derajat. Nah, berarti satu nilai x-nya itu besarannya adalah 15 derajat. Sementara yang ditanyakan adalah sudut BOC. Berarti sudut BOC itu kan sama dengan 4x ya nak. Nah, karena satu nilai x-nya itu adalah 15, berarti 4 dikali 15. Nah, 4 dikali 15 itu adalah 60 derajat. Ya, berarti besar sudut BOC-nya itu 60 derajat ya. Sementara sudut AOB-nya otomatis 30 derajat ya nak, karena totalnya mesti 90 derajat. Oke, cukup mudah kan ya nak. Nah, sekali lagi jika dirasa terlalu cepat, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next soal yang berkaitan dengan suplemen atau berpelurus ya nak. Oke, kita next. Oke, kita lihat ilustrasi gambarnya ya. Oke, nah, di sini terbentuk dua sudut ya nak, dan bentuknya sudah jelas-jelas berkaitan dengan sudut suplemen atau yang saling berpelurus ya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Sementara sudut POQ itu besarnya adalah 5A plus 4 dan sudut QOR itu 7A plus 8. Yang ditanyakan adalah tentukan sudut dari POQ. Nah, ini POQ berarti yang ini ya nak. Ini ditanyakan. Nah, ini sama seperti bentuk soal komplement sebelumnya ya. Jadi kita jumlahkan dua sudutnya ya, sehingga hasilnya harus 180 derajat. Berarti kan sudut POQ ditambah sudut QOR itu wajib harus sama dengan 180 derajat karena mereka saling berpelurus ya, atau suplemen ya. Sudut POQ-nya itu adalah 5A plus 4. 5A plus 4 kan ditambah 7A ditambah 8 sama dengan 180 derajat.
Nah, ini yang bervariabel kita tambahkan dengan yang bervariabel ya nak. Yang tidak bervariabel kita tambahkan dengan yang tidak bervariabel, atau kita dekatkan dulu dah. Oke, 5A ditambah 7A. Oke, terus plus 4 ditambah 8 sama dengan 180 derajat. 5A ditambah 7A itu adalah 12A ditambah 12 sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga ini kan positif 12-nya pindah ya ke sebelah kanan jadi negatif, karena positif kalau pindah ruas menjadi negatif. 12A sama dengan 180 derajat dikurang 12. Nah, ini kita pindahkan di sini ya nah. Oke, sehingga 12A hasilnya adalah 180 dikurang 12 itu adalah 168, sehingga nilai A itu sendiri adalah 168 dibagi 12. Nah, ini tinggal kita bagi deh. 8 dibagi 12 itu adalah 14 derajat. Nah, berarti satu nilai A-nya itu adalah 14 derajat. Sementara yang ditanyakan adalah sudut POQ. Nah, sudut POQ itu nilainya kan 5A ditambah 4. Nah, kita tadi sebelumnya sudah menemukan bahwa satu nilai A-nya itu adalah 14 derajat. Berarti 5 dikali 14 ditambah 4. Nah, ingat-ingat ya nah, kalau misalkan ada perkalian, ada penjumlahan, berarti utamakan dulu perkaliannya ya. Nah, 5 dikali 14 itu adalah 70. Ya, kemudian ditambah 4. 70 tambah 4 itu adalah 74. Nah, sehingga besar sudut POQ ini adalah 74 derajat. Nah, untuk menentukan besar sudut QOR itu mudah ya nak, tinggal sisanya aja dari 180 derajat dikurang 74, berarti 106 derajat. Oke, cukup mudah ya nak. Nah, di sini adalah contoh soal yang berkaitan dengan sudut suplemen atau sudut yang saling berpelurus, yang ketika dua sudut terbentuk dijumlahkan harus hasilnya sama dengan 180 derajat. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share pada siapapun yang butuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada materi yang perlu kita bahas, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.